Banyak sekali kasus-kasus pemotongan BST maupun BLT oleh oknum-oknum tertentu, baik oleh pejabat di tingkat desa maupun di pusat. Hal demikian tidak dibenarkan dan tidak ada dasar hukumnya. Apapun alasannya, apapun itu kesepakatan yang dikatakan katanya kesepakatan yang atasnya berdasarkan musyawarah tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tetap tidak dibenarkan. Jadi tentang pemotongan bantuan sosial tunai maupun bantuan langsung tunai yang biasa dilaksanakan, kemudian ada yang dibagi rata dan sebagainya adalah tidak dibenarkan. Karena semuanya adalah ada aturannya. Walaupun itu sudah dilaksanakan musyawarah baik di tingkat RT, di tingkat RW maupun di tingkat desa, maupun barangkali adalah para kesepakatan oleh kepala desa di tingkat kecamatan, tetapi tetap tidak dibenarkan dan itu adalah melanggar hukum. Jadi wajar kalau ada masyarakat yang protes, mungkin tidak berani langsung kepada pejabat yang terkait, tapi kemungkinan besar kebanyakan mereka adalah protesnya adalah di media massa atau barangkali di media sosial, sehingga hal ini adalah menimbulkan kerawanan bagi semuanya. Oleh karena itu, barangkali bagi rekan-rekan pejabat, rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan perangkat maupun tokoh masyarakat adalah tidak dibenarkan untuk memotong atau membagi rata kepada masyarakat yang menerima, yang tidak menerima. Karena hal ini ada aturannya tersendiri. Barangkali yang tidak menerima adalah bisa dialihkan bantuan yang lain. Karena berbagai macam bentuk bantuan adalah datang dari pemerintah. Baik melalui BPMT, melalui bantuan gubernur, bantuan bupati maupun BLT dana desa. Hal ini untuk bisa mengurangi dari dampak apa yang namanya dikatakan PPKM atau dampak pandemi Covid. Sehingga banyaklah protes dari rekan-rekan atau masyarakat yang tidak ingin dipotong. Barangkali tidak berani dengan pejabat yang terkait, tetapi mereka mengungkapkan di media sosial. Termasuk kami juga hal ini dimaksudkan adalah untuk bisa menjawab banyak sekali dari netizen, khususnya penggemar Sarman Kidemang ini menanyakan tentang pemotongan bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial tunai yang dilakukan di wilayahnya masing-masing. Mereka menanyakan apa dasar hukumnya, apakah boleh dipotong? Tidak, jadi tidak boleh dipotong. Ya, walaupun dengan atas kesepakatan, walaupun dengan asas musyawarah. Karena apa? Karena aturan yang dilaksanakan itu bertentangan dengan yang atas yang lebih tinggi. Sehingga walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKD Sobat Sarman Kidemang. Kali ini saya ingin menjawab berbagai pertanyaan dari netizen, khususnya pengagum, penyemangat Sarman Kidemang. Banyak sekali pertanyaan lewat inbox, lewat WA maupun komentar yang merasa dirinya dirugikan, ya, bahwa terjadi, mereka mendengarkan juga di televisi banyak sekali pemotongan BST atau BLT. Termasuk beberapa netizen, beberapa penggemar Sarman Kidemang ini menanyakan, Pak, saya dapat BST, tetapi ternyata di rumah itu nanti diminta separuh, ada ya, untuk orang lain misalkan. Ada juga, Pak, aku di rumah di desa saya nanti dimusyawarahkan, nanti dibagi rata. Ada juga yang menanyakan, Pak, yang mengambilkah saya dapat 3 kali 600 kali 3, tetapi ternyata saya hanya terima 1 kali, nanti yang kedua ketiga saya yang ambil, tapi nanti ternyata di belakang saya diminta untuk si A, untuk B. Ya. Ada juga yang menanyakan tentang
eh, namanya itu dipotong dalam arti sekian persen untuk apa itu misalkan. Sekali lagi Bapak, barangkali pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah di Randegan ini belum pernah dengar, dan memang tidak ada yang namanya pemotongan, sama sekali tidak ada. Baik itu berdasarkan musyawarah, baik itu berdasarkan katanya keikhlasan dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Jamin 100% tidak ada. Nah, ini menjawab pertanyaan kebanyakan dari luar desa, ya, dari sana nggak tahu, ya. Yang jelas juga kita sering mendengarkan di televisi tentang ada pemotongan BLT oleh oknum tertentu, oleh oknum suatu lembaga, ataupun oleh katanya berdasarkan oleh kepala desa atau perangkat desa, ini di televisi. Tetapi sekali lagi Bapak, hal demikian ini sama sekali tidak dibenarkan. Pemotongan BST, pergantian BST tanpa dimusyawarahkan di tengah jalan juga salah, ya. Jadi pemotongan salah, pembagian rata salah, ya. Ganti orang tengah jalan tanpa dimusyawarahkan, tidak ada alasan juga salah, ya. Dengan alasan apapun, ya. Ini. Jadi yang kita bahas sekarang adalah per satu item, ya. Oke. Banyak sekali kasus-kasus pemotongan BST maupun BLT oleh oknum-oknum tertentu, baik oleh pejabat di tingkat desa maupun di pusat. Hal demikian tidak dibenarkan dan tidak ada dasar hukumnya. Apapun alasannya, apapun itu kesepakatan yang dikatakan katanya kesepakatan yang atasnya berdasarkan musyawarah tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tetap tidak dibenarkan. Jadi tentang pemotongan bantuan sosial tunai maupun bantuan langsung tunai yang biasa dilaksanakan, kemudian ada yang dibagi rata dan sebagainya, adalah tidak dibenarkan. Karena semuanya adalah ada aturannya. Walaupun itu sudah dilaksanakan musyawarah, baik di tingkat RT, di tingkat RW maupun di tingkat desa, maupun barangkali adalah para kesepakatan oleh kepala desa di tingkat kecamatan, tetapi tetap tidak dibenarkan dan itu adalah melanggar hukum. Jadi wajar kalau ada masyarakat yang protes, mungkin tidak berani langsung kepada pejabat yang terkait, tapi kemungkinan besar kebanyakan mereka adalah protesnya adalah di media massa atau barangkali di media sosial, sehingga hal ini adalah menimbulkan kerawanan bagi semuanya. Oleh karena itu, barangkali bagi rekan-rekan pejabat, rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan perangkat maupun tokoh masyarakat adalah tidak dibenarkan untuk memotong atau membagi rata kepada masyarakat yang menerima, yang tidak menerima. Karena hal ini ada aturannya tersendiri. Barangkali yang tidak menerima adalah bisa dialihkan bantuan yang lain, karena berbagai macam bentuk bantuan adalah datang dari pemerintah, baik melalui BPMT, melalui bantuan gubernur, bantuan bupati maupun BLT dana desa. Hal ini untuk bisa mengurangi dari dampak apa yang namanya dikatakan PPKM atau dampak pandemi Covid. Sehingga banyaklah protes dari rekan-rekan atau masyarakat yang tidak ingin dipotong. Barangkali tidak berani dengan pejabat yang terkait, tetapi mereka mengungkapkan di media sosial. Termasuk kami juga hal ini dimaksudkan adalah untuk bisa menjawab banyak sekali dari netizen, khususnya penggemar Sarman Kidemang ini menanyakan tentang pemotongan bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial tunai yang dilakukan di wilayahnya masing-masing. Mereka menanyakan apa dasar hukumnya, apakah boleh dipotong? Tidak, jadi tidak boleh dipotong. Ya, walaupun dengan adas kesepakatan, walaupun dengan azas musyawarah. Karena apa? Karena aturan yang dilaksanakan itu bertentangan dengan yang atas, yang lebih tinggi. Sehingga walaupun kemudian ini yang pertama tentang simpang siur di televisi, kadang-kadang juga bisa
memprovokatori warga ya, bahwa ada pemotongan misalkan nerima 600 dipotong 200 oleh oknum tertentu ya, oleh pejabat tertentu. Di sini khususnya di Randegan, di Wangon, di Banyumas belum pernah dengar ya, belum pernah dengar ya, belum pernah dengar ada hal demikian. Tidak ada yang dipotong asli ya, dicatat kamu dapat 600 katanya, nanti di luar nanti 200 potong, belum pernah dengar, tidak ada ya, tidak ada. Hanya yang saya dengar, banyak yang saya dengar adalah memang betul menerima ya, ternyata setelah di belakang ini menurut netizen yang bertanya kepada saya, di belakang itu harus dibagi dua. Itu salah, tidak dibenarkan ya. Berdasar apapun aturan, berdasar musyawarah, berdasar mufakat, tetapi musyawarah mufakat itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka tidak sah, batal dan tidak boleh ya. Oh, saya kan sudah musyawarah berdasarkan kesepakatan warga, harus dibagi rata, nanti yang terima 600 harus dipotong separuh untuk tetangganya. Tidak boleh. Tidak ada ya, tidak ada aturan yang demikian, tetap tidak boleh. Jadi kalau di belakang dipotong, yang pertama dipotong resmi dalam arti 200 atau 100 rupiah untuk 1.000 rupiah untuk beli A, beli B, secara hukum tidak dibenarkan, salah ya. Mungkin untuk PPKM, untuk kegiatan sembako tidak boleh. Yang menerima 600, yang menerima 300 tetap harus butuh segitu ya, ini. Jadi ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, warga KPM menerima asli 600 atau 300. Ternyata di belakang nanti katanya sudah sepakat harus diberikan kepada oknum tertentu atau oleh lembaga tertentu separuh. Nanti yang separuh ini nanti akan diberikan kepada orang lain. Itu juga tidak boleh. Walaupun sudah berdasarkan rapat, berdasarkan musyawarah, itu tetap tidak boleh. Ya, tidak ada aturannya. Musyawarah, mufakat tetapi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tetap tidak boleh. Nah, kemudian ada juga Pak, saya menerima 600. Saya menerima 300, tapi nanti di belakang saya dipotong separuh lagi untuk yang lain ya, saya berikan sendiri, itu tidak boleh juga ya. Boleh kalau panjenengan memang ikhlas, keikhlasan betul hati, oh saya menerima 300, oh saya menerima 600, kasihan tetangganya si Suta Sinaya belum dapat. Silakan, itu keikhlasan, tetapi tidak boleh diatur oleh suatu kesepakatan, tidak boleh diatur oleh suatu peraturan harus menerima separuh, yang separuhnya untuk orang lain, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Kalau keikhlasannya saya menerima 300, saya menerima 600, tapi saya akan terima separuh saja, yang separuh nanti di rumah akan saya berikan kepada tetangganya. Monggo, itu terserah panjenengan, tetapi itulah hak panjenengan. Ya. Kemudian gini, ada juga yang asli betul dia tercatat di dalam Siskudes, di dalam peraturan desa atau dalam Kementerian Sosial, dia dapat 600 kali 3 atau 300 kali 3 atau yang sekarang 300 kali 1 tahun nanti. Dia tercatat namanya. Dia yang berhak menerima adalah orang ini ya. Atau dalam satu keluarga dan harus menunjukkan sebagai keterwakilannya KTP dan KK yang asli ya. Tetapi ternyata ada juga yang menanyakan, saya betul Pak saya menerima, tapi nanti di belakang itu dijaluk oleh oknum tertentu atau diminta oleh suatu yang tadi sudah musyawarah ini kemudian diberikan orang lain. Jadi dia hanya mengambil doang. Dia hanya mengambil doang, dia memang yang berhak, karena dalam musyawarah dia yang berhak, entah itu yang BST oleh Kementerian Sosial maupun yang BLT dana desa, itu betul namanya dia tercatat,
dia yang menerima, tapi nanti di belakang karena dia sudah pernah menerima satu kali mungkin dia yang berhak, tetapi kemudian dia nanti di belakang diberikan lagi kepada orang lain, itu juga tidak boleh ya, kecuali panjenengan karena keikhlasannya sendiri, karena kerilaannya sendiri kemudian diberikan kepada tetangganya, kepada orang lain, itu baru. Jadi sekali lagi, potongan berbentuk apapun, pengalian pemberian berbentuk apapun tetap tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun berdasarkan musyawarah mufakat, tetapi musyawarah mufakat atau kesepakatan itu bertentangan dengan aturan, tetap tidak boleh ya. Jadi ini menjawab pertanyaan netizen, banyak yang menanyakan tentang pemotongan, tentang pengalian nama, pengalian penerima ya, di tengah jalan tanpa dimusyawarahkan tidak bisa. Kecuali si Suta sudah masuk di dalam daftar penerima BST, tapi dia mempunyai ahli waris ya. Dia mempunyai ahli waris, maka ahli warisnya bisa meneruskan ya. Harus ditunjukkan dengan satu kakak. Dalam satu kakak itu orang yang bisa mewakilkan. Silakan ya. Atau di tengah jalan dilalah, ini untuk BLT dana desa, si Suta berhak dapat ya, ternyata dia tidak punya ahli waris ya, maka dengan berita acara bisa dialihkan ke orang lain ya. Ini dengan yang sama tapi tidak mundur, bukan berarti kemarin si Suta menerima satu kali, untuk yang kedua ketiga kalinya kok Suta sudah meninggal, bisa dialihkan ke orang lain kalau tidak punya ahli waris. Dialihkan ke orang lain dengan musyawarah mufakat, tetapi tidak menjadikan serta-merta yang pertama ini harus Pak Dadak yang baru ini, tidak boleh ya. Jadi sekali lagi, potongan pengalian nama berbentuk apapun alasannya tetap tidak boleh ya. Harus si A si B yang memang berhak menerima, ya itu yang harus tercatat dan itu yang harus berhak menerima. Rekan-rekan SKD Sarman Ki Demang, Bapak apa yang saya sampaikan ini untuk bisa menjawab pertanyaan dari netizen tentang pemotongan, tentang pengalian nama, kemudian tentang dia yang menerima saja, hanya atas nama saja, tapi ternyata diberikan ke orang lain, itu pun tetap tidak boleh. Oke, sekali lagi, musyawarah mufakat, musyawarah desa, musyawarah RT, ternyata kalau dia tetap menerima, tetapi tidak boleh dipotong, tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi. Apapun bentuknya musyawarah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi intinya pemotongan BLT, pemotongan BST tidak dibenarkan dan tidak boleh, dan jelas pasti melanggar hukum ya. Silakan, tapi sekali lagi harus bisa dirempuk dulu, jangan sampai bikin geger, bikin gaduh ya, jangan bikin geger. Udahlah ya. Kalau memang hal itu memang keikhlasan panjenengan, ya monggo, cukup diselesaikan di intern ya. Kalau memang tidak mau ya jangan mau. Memang tidak boleh ada pemotongan, tidak boleh ada pengalian penerima sekalipun atas namanya panjenengan yang menerima ya, tetap tidak boleh. Kalau bisa tetap dimusyawarahkan, jangan sampai gaduh, bikin gaduh ya, bikin gaduh, sudah dipotong lari ke media sosial, sampaikan, ini kasihan ya, karena perangkat desa, kepala desa juga sudah capek ngurus ini ya. Kadang-kadang musyawarah karena banyak yang belum menerima, itu tadi kemungkinan ada musyawarah dibagi rata atau musyawarah dipotong untuk orang lain. Ini juga sebenarnya tidak boleh, tetapi sebaiknya dimusyawarahkan, jangan sampai bikin geger. Oke, terima kasih video kali ini untuk menjawab netizen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kasus-kasus pemotongan BST maupun BLT oleh oknum-oknum tertentu, baik oleh pejabat di tingkat desa maupun di pusat. Hal demikian tidak dibenarkan dan tidak ada dasar hukumnya. Apapun alasannya, apapun itu kesepakatan yang dikatakan katanya kesepakatan yang atasnya berdasarkan musyawarah tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tetap tidak dibenarkan. Jadi tentang pemotongan bantuan sosial tunai maupun bantuan langsung tunai yang biasa dilaksanakan, kemudian ada yang dibagi rata dan sebagainya, adalah tidak dibenarkan. Karena semuanya adalah ada aturannya.
walaupun itu sudah dilaksanakan musyawarah baik di tingkat RT, di tingkat RW maupun di tingkat desa, maupun barangkali adalah para kesepakatan oleh kepala desa di tingkat kecamatan, tetapi tetap tidak dibenarkan dan itu adalah melanggar hukum. Jadi wajar kalau ada masyarakat yang protes, mungkin tidak berani langsung kepada pejabat yang terkait, tapi kemungkinan besar kebanyakan mereka adalah protesnya adalah di media massa atau barangkali di media sosial, sehingga hal ini adalah menimbulkan kerawanan bagi semuanya. Oleh karena itu, barangkali bagi rekan-rekan pejabat, rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan perangkat maupun tokoh masyarakat adalah tidak dibenarkan untuk memotong atau membagi rata kepada masyarakat yang menerima, yang tidak menerima. Karena hal ini ada aturannya tersendiri. Barangkali yang tidak menerima adalah bisa dialihkan bantuan yang lain, karena berbagai macam bentuk bantuan adalah datang dari pemerintah, baik melalui BPNT, melalui bantuan gubernur, bantuan bupati maupun BLT dana desa. Hal ini untuk bisa mengurangi dari dampak dikatakan PPKM atau dampak pandemi Covid. Sehingga banyaklah protes dari rekan-rekan atau masyarakat yang tidak ingin dipotong. Barangkali tidak berani dengan pejabat yang terkait, tetapi mereka mengungkapkan di media sosial. Termasuk kami juga hal ini dimaksudkan adalah untuk bisa menjawab banyak sekali dari netizen, khususnya penggemar Sarman Kidemang ini menanyakan tentang pemotongan bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial tunai yang dilakukan di wilayahnya masing-masing. Mereka menanyakan apa dasar hukumnya, apakah boleh dipotong? Tidak, jadi tidak boleh dipotong. Ya, walaupun dengan atas kesepakatan, walaupun dengan azas musyawarah. Karena apa? Karena aturan yang dilaksanakan itu bertentangan dengan yang atas yang lebih tinggi. Sehingga walaupun